Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD pada Senin, 15 September 2025. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Haji Husnan didampingi Wakil Ketua 2 Haji Muhammad Pusasi dan dihadiri langsung oleh Bupati HSS Haji Syafruddin Nur serta sejumlah pejabat dari pihak eksekutif. Rapat paripurna ini diikuti oleh 22 dari 30 anggota DPRD HSS sehingga forum terpenuhi. Agenda utama rapat adalah pembahasan dua rancangan peraturan daerah, yakni Ranperda APBD HSS tahun 2026 dan Ranperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rapat pertama yang mendengarkan pandangan fraksi terhadap Ranperda APBD HSS tahun 2026. 7 fraksi DPRD HSS secara bergilir kemudian menyampaikan pandangan umum, dimulai dengan fraksi PKS, dilanjutkan fraksi Nasdem, fraksi Golkar, fraksi PKB, fraksi PD Perjuangan, fraksi Gerindra dan terakhir fraksi PPP Gelora. Bapak Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan fraksi terkait Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Fraksi PKS mengapresiasi dan menyambut baik atas penyampaian Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026 yang merupakan tindak lanjut dari persetujuan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait membangun fondasi ekonomi lokal yang tangguh dan inklusif sebagai landasan transformasi. Ekonomi yang tangguh dan inklusif harus diwujudkan dengan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi. Fraksi PKS mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan silpa untuk menutupi defisit anggaran. Perlu adanya terobosan nyata, yakni lebih fokus pada peningkatan PAD. Selanjutnya pembahasan Ranperda APBD 2026 agar dilaksanakan dengan secara lebih mendalam, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pimpinan, saudara Bupati, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi PKS atas Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormati, dalam pidato pengantar yang disampaikan oleh saudara Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026, kami fraksi Nasdem sangat mendukung dengan tema membangun fondasi ekonomi lokal yang tangguh dan inklusif sebagai landasan transformasi. Peningkatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang berdampak terhadap angka kemiskinan dapat dicapai dan lapangan kerja berkualitas serta akses yang dimana dapat merangsang perekonomian, memungkinkan untuk keluar dari zona kemiskinan dan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter biasa dicapai dengan penyediaan pelatihan dan kesempatan kerja yang mendorong keterampilan dan kemampuan hidup. APBD merupakan satu dasar untuk pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah yang diharapkan dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Ada pendapatan daerah yang mengalami penurunan sebesar 6,2% dibandingkan dengan anggaran APBD tahun anggaran 2025, sehingga meski mengalami penurunan diharapkan untuk program pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat tetap terlaksana. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, dari apa yang kami kemukakan di atas tadi bahwa anggaran pendapatan belanja daerah menjadi satu keharusan. Ini tren adalah agar program pembangunan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Untuk itu fraksi Nasdem mendukung anggaran pendapatan belanja daerah ini tahun 2026 untuk dilanjutkan ke pembahasan. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas rancangan peraturan
peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026. Senin 15 September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati saudara pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sama-sama kita hormati saudara Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sama-sama kita hormati sekretaris, asisten, kepala OPD dan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sama-sama kita hormati rekan media dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karena taufik dan hidayah juga kita pada hari ini dapat berhadir dalam keadaan siap walafiat untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna pembicaraan tingkat 1. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pendukung beliau hingga akhir zaman nanti. Semoga semua kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan ini pula perkenankan kami dari fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan pandangan umum atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah tahun 2025. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, fraksi Partai Golongan Karya berpendapat bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 merupakan salah satu rangkaian dari proses panjang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Kami ulangi, tahun anggaran 2026. Hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan penyampaian Raperda tentang APBD kepada DPRD paling lambat dilaksanakan minggu kedua bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 hari kerja. Fraksi Partai Golongan Karya memberikan dukungan dan persetujuan adanya rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dengan tema yang berfokus pada pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026 adalah membangun fondasi ekonomi lokal yang tangguh, inklusif sebagai landasan transformasi. Oleh karena itu, dengan disusunnya Raperda ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Selatan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebelum mengakhiri pandangan umum ini, fraksi Partai Golongan Karya memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun 2026 sehingga bisa tercapai sesuai target, sesuai sasaran, efektif, dan bagaimana mewujudkan langkah konkret ini agar bermanfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, fraksi Partai Golongan Karya mengapresiasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 untuk dilanjutkan pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 dan 2 serta anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat Saudara Bupati Hulu Sungai Selatan, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta jajarannya, rekan-rekan wartawan, undangan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kasih sayangnya serta taufik hidayahnya jualah kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan dan menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Kami mengucapkan terima kasih
atas diberikannya kesempatan kepada kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pandanganmu pada hari ini. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dalam penyampaian nota keuangan dan Ranperda tentang APBD tahun 2026 ini merupakan salah satu tahapan dari proses panjang penyusunan APBD tahun anggaran 2026. Tahapan ini merupakan prosedur lanjutan setelah disepakatinya rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2026 pada tanggal 13 Agustus 2025 yang lalu. Nota keuangan dan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026 ini disampaikan dalam rangka memenuhi amanat dari peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada APBD tahun 2026 ini ditargetkan sebesar 1.571 miliar 367.362.905 rupiah. Target ini mengalami penurunan sebesar 110 miliar 691.237.179 rupiah atau turun sebesar 6,58% dibanding target APBD murni tahun 2025. Hal ini dikarenakan belum masuknya DAP fisik, non fisik dan dana BOS sebagaimana APBD murni tahun anggaran 2025. Hadirin yang kami hormati, belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2026 Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditargetkan sejumlah 2.120.958.958 rupiah pada APBD murni tahun anggaran 2025. Total belanja daerah dianggarkan sebesar 1.981.311.776 rupiah, mengalami peningkatan belanja daerah sebesar 155 miliar 49.647.182 rupiah atau 7,89%. Belanja operasi tahun anggaran 2026 secara keseluruhan berjumlah 1.498.697.068 rupiah. Jika dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2025, target ini mengalami peningkatan sebesar 102 miliar 640.440.784 rupiah atau 7,75%. Kelompok belanja modal tahun anggaran 2026 dianggarkan sebesar 404 miliar 499.101.685 rupiah, meningkat sebesar 15 miliar 126.909.744 rupiah atau 3,88% jika dibandingkan tahun anggaran 2025. Kelompok belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2026 dianggarkan sebesar 49 miliar 454.200.000
Rp519.065. Target ini meningkat sebesar Rp19.584.563.450 atau 63,38%. Sedangkan kelompok belanja transfer dianggarkan sebesar Rp245.141.140, meningkat sebesar Rp18.733.201 atau 8,15% jika dibandingkan tahun anggaran 2025. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dari penjelasan di atas, tahun 2026 ini banyak mengalami peningkatan belanja daerah. Pada kelompok belanja tidak terduga, pada tahun anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp44.519.065. Target ini meningkat sebesar Rp19.184.563.450, mengalami peningkatan sebanyak 63,38%. Yang jadi pertanyaan kami, kenaikan belanja tidak terduga meningkat 63,38%, itu nantinya akan dialokasikan kemana? Kami menginginkan agar pemerintah daerah menjalankan sesuai dengan tema pembangunan yang sudah dicanangkan dalam RKPD Kabupaten Hulu Selatan tahun 2026, yaitu membangun fondasi ekonomi lokal yang tangguh dan inklusif sebagai landasan transformasi. Pemerintah daerah harus memperhatikan dan memberikan solusi untuk nasib mereka karyawan honorer yang tidak terdaftar sebagai PPK paruh waktu. Karena yang kami lihat, mereka sudah bekerja lebih dari 2 tahun. Jangan sampai menambah angka pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang kami lihat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karyawan honorer banyak tidak masuk sebagai PPK paruh waktu. Sebab di tahun 2026 ini sudah tidak ada lagi karyawan honorer, semuanya dijadikan PPK atau PPK paruh waktu. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan permasalahan infrastruktur dan penataan kota hingga desa. Kami menginginkan adanya peninggian jalan di sekeliling Stadion Syafi'i, mengingat di sekeliling stadion itu ada kantor kecamatan dan sekolah SMKN 1 Daha Selatan. Kami juga ingin perhatian rumput di sekeliling Stadion Syafi'i, karena di daerah stadion itu setiap pagi dan sore sangat ramai aktivitas pegawai kecamatan, guru hingga siswa SMKN 1 Daha Selatan. Perlu adanya rehabilitasi stadion karena bangunan tersebut umurnya sudah cukup tua. Kami juga ingin penertiban bangunan yang di samping Jalan Hanyar dari jembatan Andi Tajam sampai ke Tugu Papuyuk, karena banyak sekali bangunan dan pertokoan yang memakan bahu jalan. Kalau terus dibiarkan, maka jalan di sekeliling itu akan semakin sempit. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, Ranperda tentang APBD tahun 2026 ini telah sesuai dengan amanat Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan penyampaian Ranperda tentang APBD paling lambat dilaksanakan minggu kedua bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 hari kerja. Mengacu pada apa yang kami temukan di atas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyambut baik dan menerima diajukannya Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun anggaran tahun 2026 ini untuk diagendakan pembahasan selanjutnya. Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat Sekretaris Daerah beserta seluruh perangkat daerah yang telah hadir, serta para wartawan, jurnalis dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali pertemuan kita di siang hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita dapat berhadir dan bertemu di ruang sidang yang hormat ini guna mendengarkan pemaparan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Salawat serta salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Kemudian pada kesempatan ini pula perkenankanlah kami dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 yang telah disampaikan pada kesempatan rapat paripurna yang lalu. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, upaya pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan baik dalam maupun dari luar memberikan hasil yang baik, sehingga tak salah jika kita bersama memberikan apresiasi atas kerja keras yang dilakukan demi memajukan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tanpa terasa, waktu terus bergulir, hanya tinggal sekitar beberapa bulan lagi kita akan mengakhiri tahun anggaran 2025 dan memasuki tahun anggaran 2026. Saat ini kita sudah mulai membahas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026, di mana APBD tahun anggaran 2026 ini menjadi perhatian sebagian masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, penyusunan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2026 haruslah sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas, sehingga segala perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi APBD oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah seharusnya mengacu pada tujuan atau visi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, ada beberapa catatan dari PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksi ini. Pertama, fraksi PDI Perjuangan mencermati bahwa kebijakan pendapatan daerah perlu dipacu oleh berbagai hal. Kami meminta kepada pemerintah daerah agar dapat mengkaji potensi-potensi daerah yang belum menjadi penerimaan daerah yang diimplementasikan dalam program prioritas daerah, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai retribusi daerah melalui peraturan kepala daerah. Hal ini kami sampaikan karena masih banyak sumber potensial penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD yang belum terakomodir dan terkelola dengan baik, seperti pada sektor wisata yang masih belum dioptimalkan secara maksimal. Dalam sektor media misalnya ada TV kabel, jaringan wifi voucher, dan lain-lain yang harus segera diberikan payung hukumnya. Serta di negara Hulu Sungai Selatan ada potensi wisata pacu jalur yang saat ini sedang marak di masyarakat. Mungkin pemerintah daerah bisa mendorong agar nantinya bisa diberikan fasilitas infrastruktur, misalnya tribun nantinya untuk bisa masyarakat menikmati pacu jalur yang itu bagian daripada sektor wisata sungai di Hulu Sungai Selatan. Yang kedua, fraksi PDI Perjuangan mencermati terkait dengan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami mengapresiasi upaya pemerintah atas implementasi pelayanan publik yang telah diberikan.
Namun kami juga meminta pemerintah Hulu Sungai Selatan untuk dapat mengkoordinasikan upaya peningkatan dan penataan hulu serta kualitas pelayanan publik bagi daerah-daerah yang jaraknya jauh dari pusat perkotaan. Ketiga, fraksi PDI Perjuangan memberikan saran terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam hal ini kami meminta untuk dapat menyerap anggaran belanja daerah semaksimal mungkin dengan program-program peningkatan daya saing sumber daya manusia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan daya saing ekonomi yang didukung teknologi informasi, serta peningkatan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup di Hulu Sungai Selatan, yang mana ini sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, yaitu Hulu Sungai Selatan semangat sejahtera, mandiri, agamis, mengadili, dan teknologis. Terakhir, fraksi PDI Perjuangan berharap bahwa rancangan APBD tahun anggaran 2026 ini dibahas lebih lanjut pada tingkatan pembahasan selanjutnya dan menyempurnakan draft perda tersebut secara lebih detail dan dari isi pasal-pasal. Kami menyerahkan pembahasan sepenuhnya kepada alat kelengkapan DPRD dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dan sejalan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Yang terhormat pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat Sekretaris Daerah beserta seluruh perangkat daerah pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat para wartawan dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum mengawali penyampaian pandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah tentang tersebut di atas, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur karena kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin 14 Juli 2025 kita dapat berhadir pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum rancangan peraturan daerah tentang tersebut di atas. Di awal pandangan umum fraksi Partai Gerindra, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah daerah atas penyampaian perda tersebut sehingga dapat dibahas di rapat paripurna hari ini. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, mengenai perda rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026, fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2026 sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ranperda APBD tahun 2026 merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang adil, merata, dan berkelanjutan sesuai tema pembangunan tahun 2026. Fraksi Gerindra mencatat perlunya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi secara selektif agar tidak membebani masyarakat, dan juga diperlukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta mendorong partisipasi swasta melalui kemitraan publik dan swasta. Selanjutnya, pemerintah daerah diminta lebih memperjuangkan alokasi transfer dari pusat
serta insentif daerah. Kami juga menekankan akan pentingnya peningkatan belanja operasi yang harus diarahkan untuk mendukung layanan dasar yang berkualitas, khususnya pendidikan dan kesehatan. Kemudian belanja modal diharapkan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang menopang ekonomi lokal, termasuk pertanian, perikanan, UMKM, serta akses transportasi pedesaan yang tidak lupa penting diingat mengenai belanja tidak terduga agar benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan darurat dan bencana alam yang diakibatkan cuaca ekstrim, mengingat beberapa wilayah ASS rawan potensi banjir dan longsor. Fraksi Gerindra mendukung 5 prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2026, yakni yang pertama, peningkatan infrastruktur berkelanjutan dan ekonomi hidup yang tangguh. Kedua, penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Ketiga, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui layanan dasar yang merata. Keempat, penguatan ketahanan sosial, budaya, dan partisipasi masyarakat. Kelima, transformasi tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif. Namun, fraksi Gerindra juga menekankan perlunya indikator kinerja yang jelas untuk mengukur capaian tiap prioritas, sehingga pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, dan selanjutnya fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sungai Selatan menegaskan dukungan terhadap arah pembangunan daerah melalui RAPBD tahun anggaran 2026 dengan catatan yang pertama, pendapatan daerah harus ditingkatkan melalui kemandirian fiskal. Selanjutnya, belanja daerah diarahkan pada kebutuhan prioritas rakyat, bukan sekadar rutinitas birokrasi. Selanjutnya, prioritas pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas layanan dasar. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ini menyetujui rancangan peraturan daerah ini agar dilanjutkan ke pembahasan lebih lanjut. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Gelora atas Lemperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat seluruh anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kami hormati Ketua Bupati Hulu Sungai Selatan, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif, yang kami hormati rekan-rekan wartawan dan seluruh hadirin yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik dan hidayahnya kita pada hari ini dapat berhadir dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama mengikuti rapat paripurna pandangan fraksi atas Perda tentang APBD tahun anggaran 2026. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dalam Perda tentang APBD tahun anggaran 2026 merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. APBD berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, serta sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kami dari fraksi P3 Gelora mengharapkan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2026
fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dengan penekanan utama pada pertumbuhan ekonomi lokal yang kuat, memperkuat sektor unggulan, serta pemanfaatan informasi teknologi secara maksimal. Dalam upaya ini, pengembangan sektor unggulan daerah menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan kelompok tertentu. Hal ini pasti akan menimbulkan kesenjangan sosial dan pada gilirannya berdampak pada pemerintah sendiri, sebab sekarang masyarakat tidak bodoh lagi. Dan kami juga berharap pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memperhatikan alokasi anggaran yang memadai untuk sektor dasar yang sangat berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang sangat primer kebutuhan oleh masyarakat kita sendiri. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi unggulan di bidang pariwisata, terutama pengembangan desa wisata seperti desa wisata bambu dan kampung gabus haruan, serta pembangunan fasilitas pendukung seperti Islamic Center. Pemberdayaan sektor unggulan tersebut diharapkan mampu mandiri menjadi motor penggerak perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi pembangunan desa dan menata kota yang sejahtera, mandiri, agamis, dan berteknologi, kebijakan pembangunan juga menitik beratkan pada pentingnya kualitas sumber daya manusia melalui penguatan daya saing dan kompetensi agar dapat mendukung transformasi ekonomi kita dan inovasi pelayanan publik. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, sejarawan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bupati Haji Syafruddin Nur mengatakan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, kualitas lingkungan perlu dijaga agar pembangunan bisa berjalan berkelanjutan. Rapat paripurna ini merupakan rangkaian daripada kegiatan yang telah disusun oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menyesuaikan dengan program pembentukan peraturan daerah tahun 2025. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas terselenggaranya rapat paripurna pada hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami menyampaikan penjelasan umum atas rancangan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Saudara Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, lingkungan hidup yang baik, sehat dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan secara berkelanjutan. Dan kegiatan pembangunan pada umumnya berpotensi menimbulkan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan yang sungguh-sungguh konsisten dan konsekuen. Untuk itu diperlukan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan pembangunan sehingga seluruh kegiatan pembangunan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dapat kita cegah atau kita minimalisir. Sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3732 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dan kegiatan menyusun RPPLH dimaksudkan dengan memperhatikan keberagaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk dan sebaran potensi sumber daya alam, serta kearifan lokal dan aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim dengan berpedoman pada harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang, berkelanjutan, karakteristik ekoregioon serta sama antar daerah, kepastian hukum dan keterlibatan semua pemangku kepentingan. RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH yang menjadi acuan dalam menentukan capaian kinerja pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, untuk memberikan landasan dan pedoman pada RPPLH, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengajukan Ranperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan maksud untuk memelihara fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini. Saudara Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, demikian penjelasan umum yang dapat kami sampaikan. Semoga akan lebih mempermudah dan memperlancar pembahasan kita dalam rapat selanjutnya, sehingga pada akhirnya nanti dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Akhirnya, atas perhatian saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.